Orang baik itu umurnya pendek. Bukan umur biologisnya, Cai, tapi umur karirnya, mentalnya, dan kebahagiaannya. Karena di dunia nyata, kebaikan tanpa ketegasan itu bukan kemuliaan. Itu adalah undangan terbuka buat dieksploitasi. Lu selalu datang paling pagi nih ngerjain kerjaan temen lu yang males, ngalah pas ide lu diklaim sama atasan, dan selalu bilang, iya nggak apa-apa. Tiap kali hak lu diinjek-injek, lu bilang, iya nggak apa-apa. Lu ngelakuin itu sambil berharap semesta atau karma bakal ngasih lu reward di ujung jalan. Mimpi. Sebenarnya fakta empirisnya semesta nggak peduli sama rasa nggak enakan lo. Sistem di dunia nyata, baik itu di kantor, di bisnis, atau pergaulan, secara algoritma didesain untuk meremukkan orang yang terlalu banyak ngalah dan ngasih piala ke orang licik yang tahu cara ngambil kesempatan. Gimana? Kepo nggak? Kepo dong, karena kepo adalah kunci. So, gua Maulana di episode ungkap kali ini kita bakal telanjangi kebohongan dongeng masa kecil lo. Kita pakai CEO mindset kita buat ngebedah kenapa orang baik selalu berakhir jadi pecundang, dan gimana cara lo harus merubah sistem operasi di otak lo biar nggak terus-terusan jadi keset buat orang lain. So, buckle up guys, kita bahas videonya di ungkap kali ini. Let's go. Biar kita nggak cuma curhat, kita bedah pakai psikologi kepribadian. Kenapa sih lo selalu berakhir jadi pihak yang dirugikan? Di dalam ilmu psikologi Big Five Personality, ada satu sifat yang namanya agreeableness. Sifat mudah bersepakat atau menyenangkan orang lain. Orang yang agreeableness-nya tinggi, itu empatinya luar biasa sebenarnya. Mereka benci konflik, suka harmoni, dan selalu pengen bikin orang lain nyaman sama dia. Di tongkrongan, ini adalah orang yang selalu dipanggil nggak enakan. Orang nggak enakan. Masalahnya, di dunia bisnis dan di kehidupan nyata, ini adalah arena gladiator. Bukan taman kanak-kanak lagi, coy. Sekarang gue jelasin pakai analogi kehidupan yang simple. Gini, lo lagi ngantri di kasir yang panjang di minimarket. Tiba-tiba ada orang nyerobot di depan lo dengan alasan, minta maaf mas, saya buru-buru. Kalau lo orang baik yang nggak enakan, lo bakal diem dan ngasih jalan, ya nggak? Dan apa yang terjadi? Orang itu dapat apa yang dia mau lebih cepat, dan lo kehilangan waktu lo. Orang yang ruthless atau yang tegaan ngelihat orang nggak enakan bukan sebagai malaikat yang harus dihormati, enggak. Dia ngelihat lo bukan malaikat yang harus dihormati, enggak. Tapi sebagai sumber daya gratis yang bisa dikuras. Kebaikan lo diprogram di otak mereka sebagai kelemahan. Sekarang kita pakai kacamata ahli strategi. Mari kita bahas pakai logika empiris dari game teori permainan. Pernah ngerjain tugas kelompok zaman kuliah nggak? Atau zaman SMA? Ini adalah simulasi paling sempurna dari kejamnya dunia. Dalam satu grup ada 4 orang nih ya biasanya. Lo adalah si paling orang baik lah. Yang ambisius pengen nilai A. 3 temen lo adalah parasit yang tahu kalau lo orang baik dan nggak enakan. Secara logika strategi, temen lo cuma punya 2 pilihan. Ikut kerja keras atau lepas tangan. Karena mereka tahu lo nggak bakal berani laporin mereka ke dosen atau ke guru lo karena lo takut merusak pertemanan. Strategi paling jenius yang paling efisien buat mereka adalah tidur. Lu begadang ngerjain makalah 100 lembar. Nah, pas presentasi, mereka numpang nama doang. Dosen ngasih nilai A buat kalian berempat, padahal yang ngerjain lu doang. Sistem secara nyata ngasih reward A memang kepada para parasit dengan modal 0 keringat. Nggak ada modal, Pak. Sedangkan lu dapat nilai A, tapi lu kehilangan waktu tidur lu, stres dan kehabisan energi. Di dunia kerja, tugas kelompok ini berubah wujud jadi proyek kantor. Dan nilainya berubah jadi promosi jabatan. Selama lo menolak buat jadi tegas, sistem bakal terus ngasih subsidi silang dari keringat lo ke kemalasan orang lain. Orangnya malas ya subsidiin ke lo. Alasan ketiga kenapa orang baik hancur adalah karena adanya pajak kebaikan. The nice guy tax. Di dunia ekonomi digital, apalagi kalau lo influencer atau kreator, kebaikan itu harganya mahal banget. Kalau lo dapet klien dan lo saking baiknya ngasih revisi tanpa batas dengan dalih biar klien puas dan ngasih bintang 5. Lo lagi bayar pajak kebaikan. Klien yang aslinya biasa aja, begitu sadar lo bisa ditekan, dia bakal terus-terusan minta ganti desain. Nggak tahu diri. Ya mungkin lo bisa sebut dia nggak tahu diri. Minta tambahan fitur, minta rubah copywriting tanpa nambah bayaran sepeser pun. Kenapa? Karena lo gagal ngebangun batasan. Orang yang profesional dan sukses itu bukan orang yang jahat, tapi mereka punya batasan yang nggak bisa ditebus mungkin.
Mereka tegas dengan prinsipnya. Mereka bilang revisi maksimal 2 kali. Lebih dari itu ada charge 50%. Klien malah bakal jauh lebih respect, hormat sama orang yang tegas dan menghargai waktunya sendiri. Ketimbang sama orang yang baik dan rela diinjek-injek kayak keset. Keset welcome yang di depan pintu. But guys, let's drop the ego and be incredible humble for a second, guys. Jangan salah tangkap dulu ya apa yang gue ucapkan barusan. Gue nggak lagi nyuruh lo berubah jadi monster sosiopat yang egois, nyakitin orang lain dan buat jahat demi cuan. Nggak sama sekali, coy. Dunia ini udah cukup hancur, kita butuh orang baik. Sebenarnya memang kita butuh orang baik. Tapi lo harus paham bedanya menjadi orang baik dan menjadi orang yang lemah. Baik dan lemah itu beda. Bedakan lo pengen jadi orang baik atau pengen jadi orang lemah. Banyak dari kita yang ngaku baik, padahal sebenarnya kita cuma lemah. Kita nggak berani ngelawan, kita takut konflik, kita takut nggak disukai sama tongkrongan. Jadi kita berlindung di balik topeng. Gue kan orangnya baik dan sabar. Lemah padahal. Kebaikan itu sejatinya itu lahir dari kekuatan, bukan dari ketidakberdayaan. Lu baru bisa dibilang orang baik yang real kalau lu sebenarnya bisa ngehancurin karir orang yang ngerebut hak lu. Lu bisa berdebat dan menang, tapi lu memilih untuk mengontrol kekuatan itu dan tetap bermain bersih. Itu baru namanya integritas. Ya, jadi bedain mana baik dan mana lemah. Jadi apa blueprint lu ke depannya biar nggak terus-terusan jadi pengecut atau pecundang di sistem ini? Jadilah orang baik yang berbahaya. Mulai hari ini pasang kawat berdiri di sekitar kebaikan lo. Belajar satu skill paling penting di abad 21 ini, yaitu seni berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kalau ada teman kantor lo yang lempar kerjaan di jam 5 sore bilang, gua kerjainnya besok pagi, sekarang udah waktunya pulang. Kalau ada klien minta revisi di luar kontrak, tagih invoice tambahan, ada charge-nya. Jangan mau jadi pahlawan kesiangan yang kerjaannya nanggung beban dunia, tapi dompet dan mentalnya kosong melompong. Jangan bodoh. Kebaikan lo itu eksklusif, mahal, dan cuma pantas dikasih orang-orang yang beneran respect dan tahu cara menghargai. Buat yang lain, ya kasih mereka hukum rimba yang profesional. So, mungkin itu aja guys. Gue Maulana berhenti jadi keset, tetap kritis dan tetap harus berani. Stay logical, stay humble, dan rebut kembali kendali hidup lo. So, thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. And gue cabut. Peace out.